Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Kamelia Turodia dengan NIM 2280200055 dari kelas B 2020 Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan hasil review 5 jurnal nasional mengenai pengembangan alat peraga gaya Lorentz untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dinda Rahmi Darman, MPD. Baik, langsung saja kita pada pembahasan alat peraga gaya Lorentz. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan suatu gabungan gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Nah, gaya Lorentz juga terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak atau adanya arus listrik pada medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik. Hendrik Antoon Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik. Langsung saja pada jurnal pertama, yaitu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa melalui pengembangan alat peraga gaya Lorentz. Improving Student Cognitive Learning Outcomes Through Development of Lorentz Force Tools, yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Lia Christina Sianipar, Sunario, IMADE Astra. Dalam jurnal ini, alat peraga sebagai media pembelajaran siswa untuk memahami arah gaya Lorentz secara konkret. Penelitian yang dilakukan Trianto, Anita, dan Suryani pada tahun 2013 menyatakan media pembelajaran dapat membantu memperjelas konsep sehingga pembelajaran lebih efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Cahyono, Prabowo, dan Admoko pada tahun 2018 dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan menggunakan alat praktikum gaya Lorentz terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa. Alat peraga ini juga sudah diuji coba dan melakukan revisi dari tahap ke tahap untuk memperbaiki kekurangan dari alat peraga tersebut. Sehingga pada tahap terakhir dilakukannya uji kelayakan alat peraga dengan hasil yang sangat baik. Pada validasi ahli materi, presentasi penilaian rata-rata keseluruhan aspek alat peraga gaya Lorentz ditinjau dari aspek kesesuaian isi, ketepatan media, dan kesesuaian isi media dengan kondisi peserta didik adalah 90,27% dengan interpretasi sangat baik. Lalu selanjutnya pada validasi ahli media presentasi penilaian keseluruhan aspek alat peraga gaya Lorentz ditinjau dari aspek kesesuaian isi media, desain media, dan interaktif adalah 80,55%, memiliki interpretasi sangat baik. Dan terakhir, validasi guru fisika rata-rata presentasi penilaian keseluruhan aspek alat peraga gaya Lorentz ditinjau dari aspek kesesuaian isi media, ketepatan media, desain media, interaktif adalah 91% memiliki interpretasi sangat baik. Alat peraga ini sudah dilakukan juga eksperimen terhadap siswa dan hasilnya keefektifan pengembangan alat peraga gaya Lorentz dalam meningkatkan hasil belajar ranah kognitif dapat dilihat dari meningkatnya nilai post-test pada kelas eksperimen. Sebelum menggunakan alat peraga, dari tabel terdapat bahwa nilai pretest terendah adalah 10, sedangkan tertinggi adalah 60. Data hasil pretest menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang tuntas KKM. Tetapi pada hasil post-test dengan menggunakan alat peraga, nilai paling rendah yaitu 80 dan nilai paling tinggi yaitu 90. Data tersebut menunjukkan bahwa semua siswa di kelas eksperimen yang berjumlah 36 orang tuntas KKM. Dengan demikian, presentasi ketuntasan belajar siswa pada ranah kognitif sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa alat peraga gaya Lorentz yang dikembangkan dapat membantu siswa memahami konsep gaya Lorentz. Kelebihan dari alat peraga ini sudah dilakukannya uji kelayakan, revisi secara bertahap, dan melakukan eksperimen terhadap siswa. Hasilnya sangat baik, dan media pembelajaran ini sangat efektif untuk digunakan. Namun dalam jurnal ini
tidak dijelaskan kekurangan dari alat tersebut mengapa bisa dilakukannya revisi berkali-kali. Lalu pada jurnal kedua yaitu pengembangan generator listrik mini sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran fisika oleh Andri Fitrian yang diterbitkan pada tahun 2020. Generator listrik mini merupakan alat peraga sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran fisika. Tahapan pembuatan generator listrik mini ini dilakukan berdasarkan model pengembangan Borg and Gall. Dalam upaya peningkatan kualitas generator listrik mini ini, maka dibuat tambahan dua alat yaitu alat untuk mengetahui arah gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik sehingga dapat dijadikan alat demonstrasi maupun alat praktikum saat pembelajaran fisika di sekolah. Bagian generator listrik mini adalah sebuah aplikasi dari konsep gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik. Generator listrik mini ini digerakkan dengan motor listrik 50, 80, dan 110 lilitan yang perputaran roda giginya bisa dibalik jika kabel motor listrik ke arah adaptor juga dibalik. Pada bagian adaptor, generator listrik mini ini juga memiliki 3 sumber tegangan yaitu 9 volt, 12 volt, dan 15 volt. Hasil dari pengamatan generator listrik mini ini dapat disimpulkan yaitu semakin dekat jarak magnet dengan kumparan, maka semakin terang nyala lampu LED dan semakin besar tegangan yang dihasilkan. Lalu, semakin cepat roda gigi berputar, maka semakin terang nyala lampu LED dan semakin besar tegangan yang dihasilkan. Kemudian, semakin besar jumlah lilitan, maka semakin terang nyala lampu LED dan semakin besar tegangan yang dihasilkan. Dan semakin besar kekuatan magnet, maka semakin terangnya lampu LED dan semakin besar tegangan yang dihasilkan. Kelebihan dari alat ini yaitu sangat efektif untuk media pembelajaran dan juga sangat menarik, tetapi kekurangannya alat ini cukup sulit untuk dibuat. Selanjutnya pada jurnal ketiga yaitu pengembangan alat praktikum sederhana konsep listrik magnet untuk siswa SMP pada daerah terpencil, yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Abdul Waris, Darsikin, dan Nurjanah. Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah terpencil ini sangat sulit untuk mengakses alat peraga yang cukup modern, sehingga banyak sekolah-sekolah yang masih belum memiliki alat-alat peraga sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, dilakukannya pengembangan alat praktikum sederhana agar siswa-siswi yang berada di daerah terpencil tetap bisa menggunakan media pembelajaran agar memudahkan mereka untuk memahami gaya Lorentz. Alat praktikum gaya Lorentz dengan masukan mematenkan dudukan baterai, mematenkan penjepit dan dudukan aluminium foil, memperbaiki tampilan alat praktikum dan menggantikan magnet kancing dengan magnet ladam atau magnet U. Tetapi karena magnet ladam atau magnet U itu susah diperoleh, sehingga alat praktikum gaya Lorentz masih menggunakan magnet kancing. Jadi, kelebihan dari alat ini adalah alat dan bahannya mudah ditemukan. Terlebih lagi di terpencil dengan keterbatasan, yaitu bisa memanfaatkan barang bekas untuk menambah pemahaman mengenai gaya Lorentz dan melatih guru untuk lebih terampil dan kreatif. Namun, terdapat kekurangan dalam alat ini, yaitu karena sederhana maka terjadi keterbatasan dalam melakukan percobaan dan terlihat kurang menarik. Selanjutnya pada jurnal keempat yaitu pengembangan alat praktikum gaya Lorentz sebagai media pembelajaran fisika yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Adi Cahyono, Prabowo, Setia Admoko. Dalam jurnal ini dilakukannya penelitian. Alat praktikum gaya Lorentz yang dikembangkan mengacu pada model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 tahap utama yaitu define, design, develop, and disseminate. Dalam jurnal ini, alat ini sudah melakukan validasi oleh 3 validator yaitu ahli media, materi, dan guru fisika. Terdapat beberapa revisian yaitu pada kabel konektor yang tadinya itu hanya menggunakan warna yang sama, misalkan warna biru dan biru. Nah, tapi setelah revisi menggunakan 2 warna yaitu biru dan hitam. Yang kedua, sebelum revisi itu tidak adanya penanda.
pada kutub magnet, jadi tidak diketahui dan membuat keliru mana yang kutub selatan dan mana yang kutub utara. Dan setelah revisi diberi penanda dan warna untuk kutub utara dan selatan. Berdasarkan hasil pada tahap validasi oleh ketiga validator, alat praktikum gaya Lorentz yang dikembangkan telah layak digunakan dengan presentasi validitas sebesar 86,70% dengan kriteria sangat. Kelebihan dari alat ini yaitu sudah melakukannya perevisian dan uji validasi beserta uji coba terhadap peserta didik dan sangat baik untuk dijadikan media pembelajaran gaya Lorentz. Kekurangan dari alat ini adalah sulitnya diakses oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Lalu pada jurnal terakhir yaitu penggunaan alat peraga kawat luncur untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pokok bahasan gaya Lorentz yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Abdul Wahab dan kawan-kawan. Penelitian menggunakan alat peraga kawat luncur diuji cobakan dalam pembelajaran dengan uji coba one group pretest dan post test. Dan desain dari alat ini yaitu ada kawat rel, kawat luncur, magnet, tempat penyimpanan kawat luncur, dan sumber tegangan atau baterai. Setelah dilakukannya uji coba pada peserta didik menggunakan uji normalitas atau normalitas gain dan diperoleh hasil N-gain hasil belajar peserta didik sebesar 0,8 dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan alat peraga kawat luncur dalam pembelajaran. Peningkatan ini disebabkan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran mampu menarik perhatian peserta didik sehingga di awal pembelajaran mereka secara tidak sadar sudah termotivasi untuk belajar. Setelah itu, selama pembelajaran berlangsung, mereka dapat melakukan secara langsung kegiatan penelitian keberadaan gaya Lorentz dan besaran-besaran yang berpengaruh terhadap gaya Lorentz. Kelebihan dari alat ini yaitu mudah ditemukan dan mudah dirangkai, kekurangannya kurang menarik. Selanjutnya ada pengembangan alat peraga gaya Lorentz oleh saya sendiri, yaitu digabungkannya alat peraga untuk mengetahui arah gaya listrik dan motor listrik. Di sini tuh kelebihannya menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan, seperti kardus atau kayu untuk alasnya, dan ada aluminium foil, magnet, kabel, kawat tembaga, peniti, dan baterai. Motor listrik itu sendiri untuk perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Dan bahan yang saya gunakan itu adalah peniti untuk mengganti kawatnya. Kelebihan dari alat ini yaitu alat bahannya mudah ditemukan dan juga peserta didik mudah untuk merangkainya karena ini tidak terlalu sulit untuk dibuat. Tetapi kekurangannya yaitu alat ini belum dilakukannya uji validasi dan uji kelayakan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mereview jurnal-jurnal ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu, saya harap mendapat komentar dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.